Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita memberikan dimensi dari model yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya dalam bentuk gambaran potongan, kemudian ada detailing, dan sekarang adalah bagaimana kita membuat dimensi-dimensinya, menampilkan dimensi-dimensi sesuai dengan ukuran yang berlaku di sini. Dan simak terus video ini, jangan sampai terlewatkan. Nah, untuk memberikan dimensi sebenarnya ada cara yang manual dan cara otomatis. Nah, sebenarnya saya berikan bagaimana kita memberikan dimensi dengan cara otomatis terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Caranya adalah kita bisa klik kanan modelnya atau base-nya ini, kemudian kita pilih namanya adalah retrieve model annotation seperti ini. Nah, di sini kita sudah menampilkan banyak dimensi secara otomatis. Ini adalah hasilnya. Nah, dari sini sebenarnya ini tidak sesuai dengan aturan. Jadi, ini memang caranya adalah otomatis, adalah cara yang paling cepat. Tapi untuk hasilnya, kalau kita klik aja oke begitu, maka hasilnya adalah seperti ini, dan hasilnya tidak bisa sesuai dengan keinginan kita dan bahkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti garis 20 jari-jari semacam ini dia diambil dari tengah, ini tidak boleh sebenarnya. Dan kemudian juga ada berapa darah di sini ya, menggunakan camfer 1 mili yang ada di sini, itu juga kurang bagus untuk ditampilkan dalam bentuk drawing, sehingga ini perlu kita perbaiki gambarnya. Jadi kita jarang sekali menggunakan fasilitas otomatis dari bawaan drawing untuk pembuatan dimensi, karena nanti pun kita harus tetap berpikir apakah ini benar atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak, sehingga kita cenderung menggunakan pembuatan dimensi dengan cara manual. Baik, ini saya hapus terlebih dahulu atau saya undo terlebih dahulu. Oke, jadi untuk pembuatan dimensi itu kita bisa masuk ke di sini di notes di sini. Jadi di notes ini kita ada fasilitas namanya dimension. Nanti dimension ini kita bisa klik. Pertama adalah kita bisa memberikan dimension untuk ketebalan di sini. Nah, untuk ketebalannya biasanya yang paling umum adalah kita mengambil jarak antara pusatnya, jarak paling tingginya, kan. Di sini bisa klik, kemudian kita bisa berikan toleransi, kita buat 0 saja sehingga dimensinya lebih bagus. Kecuali kita yang ada ketelitian 0,5 atau 0,1 kita bisa menggunakan, bisa atur. Kemudian untuk di sini kita bisa untuk teksnya itu tidak ada simbol sama sekali. Jadi sebenarnya kita bisa berikan simbol, tapi di sini tidak ada simbol. Kita bisa klik OK saja. Nah, semacam ini. Hal ini pun juga sama kita lakukan yang pada yang lain. Di sini untuk dimensi kita juga ambil totalnya. Kita di sini atur aja toleransinya. Semacam ini. Nah, di sini pun juga ada gambar detailing dan juga ada panjang untuk diameter luar maupun diameter yang paling kecil ini, di kecil ini. Kita bisa ukuran juga pakai dimension. Di sini kita bisa berikan toleransi 0. Kemudian untuk diameternya kita bisa masukkan di sini. Kita geser aja. Dia untuk kursornya ada di bagian sini. Kita berikan simbol untuk diameter. Semacam ini. Bahkan juga yang atas bisa kita berikan simbol diameter. Dan juga untuk toleransinya kita buat 0 saja. Nah, kira-kira semacam ini. Jadi untuk agar lebih kelihatan jelas kita bisa sedikit geser ke atas.
Kemudian di sini pun juga ada yang bisa kita beri ukuran adalah adanya fillet. Jadi fillet di sini di detail ini kita bisa perbesar terlebih dahulu. Kita zoom aja. Semacam ini. Oke, kita matikan. Kemudian kita berikan simbol dimensi pada garis sini. Nah, di sini kita bisa berikan untuk ukuran radiusnya 1 mili semacam ini. Untuk chamfer juga sama. Untuk chamfer di sini kita bisa berikan namanya menggunakan text leader ya. Jadi untuk dimensi untuk chamfer itu tidak bisa diberikan secara otomatis semacam ini, tidak bisa. Bahkan kalau kita perbesar pun juga kayaknya masih tidak bisa. Semacam ini. Oke, kita coba. Nah, ini tidak bisa ya. Di chamfer 1 mili itu adalah panjang kanan 1 mili, yang ke bawah juga 1 mili, itu maksudnya. Cuma di sini karena tidak ada fasilitasnya, kita bisa menggunakan leader text seperti ini. Kita pilih, kita berikan leader text seperti ini. Kita berikan C 1 mili ya, atau chamfer 1 mili. Semacam ini kira-kira. Oke, sama halnya dengan yang di atas. Kita bisa berikan ini. Continue. Berikan chamfer 1 mili. Oke. Nah, di sini sudah dimensi yang ada di bawah sudah selesai. Tinggal kita berikan dimensi yang di atas. Untuk dimensi yang di atas, itu yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kita bisa memberikan dimensi untuk lubangnya. Meskipun lubang pun juga kita bisa berikan dimensi di bawah sini, dan kita bisa memberikan dimensi di bawah ini. Umpamanya kita mau dimensi di sini kita berikan untuk diameter 4, bisa kita nolkan. Kemudian ini kita berikan simbol diameter 4. Kita klik OK, dan juga kita bisa berikan untuk diameter yang bawah di sini. Kita masukkan simbol diameter, kemudian kita berikan toleransi 0. Oke. Dan juga di sini yang dapat informasinya adalah kita bisa memberikan ukuran untuk kedalaman dari counterbore ini. Nah, kita pun bisa berikan kedalaman untuk counterbore-nya di sini. Oke. Inilah cara memberikan ukuran untuk counterbore-nya. Nah, yang berikutnya kita bisa berikan ukuran untuk diameter dalamnya. Diameter dalam dari tampak atas. Di sini yang perlu kita berikan dimensi adalah di sini.
Kita masukkan untuk simbolnya dengan diameter, klik OK. Seperti ini. Dan yang perlu kita berikan lagi itu adalah di sini masih ada camfer. Camfer yang ada di tengah ini ada camfer, maka kita bisa ambil camfer itu di sini menggunakan leader text lagi. Sehingga kita berdasarkan C1. Tuh, yang kemudian lagi kita bisa berikan yang terakhir adalah karena sudah selesai semua keterangan-keterangannya yang perlu kita masukkan. Karena untuk gambar dari tampak atas sudah selesai dan tampak samping pun juga dirasa sudah selesai dan tampak dari depan pun juga sudah cukup mewakili ukuran-ukurannya, maka yang berikutnya adalah kita harus menampilkan sumbu aksisnya. Dan di sini untuk sumbu aksis itu ditampilkan pada daerah memang membutuhkan aksis. Di sini adalah di atas, dari tampak atas ini dia ada lingkaran sehingga kita perlu tampilkan aksisnya. Oke, bagaimana cara menampilkan aksisnya? Itu kita pertama adalah pergi ke tetap anodes seperti ini. Kemudian kita pilih aksis. Jadi untuk aksis itu kita bisa menggunakan ada beberapa, ada center line semacam ini. Kemudian ada juga untuk center line bisector. Kemudian juga ada center line mark seperti ini, penandaan saja. Kemudian ada center line yang bentuk pattern seperti ini. Di sini nanti kita akan coba menggunakan center line yang bentuk pattern karena itu ada lubang, ada 6 lubang. Kita bisa klik saja. Kemudian di sini kita pilih lingkaran yang besar. Ini kita akan membuat senternya sudah mulai nampak gambarnya. Kemudian kita pilih lingkaran kecil. Kemudian kita pilih yang ini. Pilih lagi lingkaran. Dan seterusnya. Kemudian klik kanan, pilih create. Nah, semacam ini kira-kira untuk pembuatan center line-nya. Oke, yang bawah pun juga sama. Yang bawah pun juga kita bisa berikan center line. Di sini ada center line-nya. Kita bisa di sini menggunakan namanya simbol yang di center line bisector. Kita bisa pilih bisector. Seperti ini. Ini pun juga sama, kita pilih. Nah, kira-kira semacam ini. Ini adalah center line untuk bisectornya. Karena memang bendanya ini adalah benda yang melingkar, sehingga kita bisa berikan center line-nya. Jadi gambar ini sudah cukup kira-kira untuk bentuk dari pembuatan drawingnya. Ini kira sudah cukup, tinggal kita teliti lagi di mana yang mungkin perlu diberikan dimensi agar nanti operator atau tim manufaktur bisa membuatnya dengan baik sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup. Berikut adalah gambar drawing yang sudah jadi dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan tim operator atau tim manufaktur, dan agar tim manufaktur mudah dalam menerjemahkan dan juga mudah untuk memproduksi desain yang kita buat. Sekian tutorial dari saya pembuatan drawing. Semoga ilmu bermanfaat, semoga ilmu barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.